Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyad Muhtarul Ali dari kelas PTK 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang diksi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Widya Nurjanah MPD. Diksi. Di sini saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan diksi, apa saja diksi dalam menyusun kalimat, dan apa saja macam-macam diksi. Yang pertama, pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Tapi diksi tidak hanya terbatas pada pemilihan kata saja, melainkan juga untuk mengungkapkan gagasan atau menceritakan peristiwa. Diksi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Hal inilah yang akan membantu lawan bicara atau pembaca lebih mudah memahami pesan yang akan disampaikan. Pemilihan diksi pun sangat berguna dalam penulisan karya tulis seperti puisi, novel, laporan, dan lainnya. Fungsi diksi dalam menyusun kalimat. Yang pertama, memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua, kata yang disampaikan menjadi lebih jelas sehingga terasa tepat dan sesuai dalam konteks penggunaannya. Yang ketiga, mengantisipasi terjadinya interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara penyampaian kalimat dan penerimanya. Selanjutnya, diksi yang bagus dan sesuai dapat digunakan untuk memperindah kalimat sehingga cerita yang dibuat bisa lebih runtut dengan mendeskripsikan karakter tokoh, latar dan waktu, serta alur cerita. Untuk menggambarkan ekspresi terhadap ide dan gagasan yang akan disampaikan. Yang terakhir, membuat komunikasi yang terjalin menjadi lebih efektif dan efisien. Tujuan diksi. Tujuan diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Maka sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis dan pembicara dengan pembaca atau pendengar. Yang keempat, macam-macam diksi. Macam-macam diksi berdasarkan maknanya. 1. Makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contohnya ialah Rian sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Yang kedua, makna konotatif. Makna konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya, Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Macam-macam diksi berdasarkan leksikal. Sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata yang lain. Contoh, bahagia, yaitu sama dengan senang. Antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contohnya, naik yang berlawanan dengan turun. Homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama namun artinya berbeda satu sama lain. Contohnya, bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Kata bulan pada kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda walaupun ejaan dan lafalnya sama. Homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafal sama. Berikut contohnya. Makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kalimat di atas ejaannya sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Selanjutnya ada polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya, para nasabah yang menabung di bank akan mendapat bunga setiap bulan. Andin adalah salah satu bunga desa yang paling cantik.
Kata bunga pada kalimat di atas memiliki arti yang berbeda walaupun menggunakan kata yang sama. Hipernim atau hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Contohnya, di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Pada kalimat di atas, binatang liar merupakan hipernim, sedangkan kata hiponim ialah gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Persyaratan dalam ketepatan diksi. Menurut Goris Kerap, ada beberapa syarat dalam ketepatan diksi, diantaranya 1. Penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. 2. Penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Yang ketiga, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Yang keempat, penggunaan kata kerja pada kata ke depan harus secara idiomatis. Yang kelima, harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Dan yang terakhir, memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan ataupun pidato. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.